Orang Korea heran stamina Mega tidak habis dan memuji permainannya Mega. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi manusia-manusia kesayangan pelatih Abodanza. Jumpa lagi nih dengan Mimin Red Spark Indonesia yang selalu mendukung Red Sparks apapun kondisinya. Mimin yakin kemarin banyak yang udah pasrah Red Sparks akan kalah di set ketiga. Tapi semangatnya berkobar kembali setelah Red Sparks berhasil comeback. Dan seperti biasa, tanpa basa-basi, lagi langsung aja kita simak statistik kedua tim di pertandingan kemarin. Mbak Mega dengan napas kudanya berhasil menjadi pemain yang paling banyak mencetak poin. Di mana dari 81 kali percobaan menyerang Mbak Mega berhasil mencetak 38 poin, dan 2 poinnya didapat dari hasil blocking. Kemudian disusul oleh Bukilik dengan 31 poin. Dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 40%, di mana dari 64 kali menyerang Bukilik hanya bisa mencetak 26 poin. Dan 5 poin lainnya didapat dari hasil 3 poin service ace dan 2 poin didapat dari hasil blocking. Dan seperti biasanya, pemain lainnya hanya bisa mencetak poin di bawah 10. Sementara di kubu Pink Spiders, Kim Yong-kyung tetap menjadi tumpuan tim, di mana kali ini berhasil mencetak 29 poin, walaupun kali ini boomsilnya ada 9 kali. Dan Tutku yang kali ini mendapat kritikan fansnya, hanya bisa mencetak 21 poin, dan persentase keberhasilan serangannya hanya 35%. Kemudian disusul Jong Yunju yang mencetak 16 poin, dan Pitsi 14 poin. Dan pemain lainnya yang hanya bengong di lapangan, hanya bisa mencetak poin di bawah 5. Dan untuk poin yang didapat dari hasil memblokir serangan lawan, Pink Spiders paling banyak melakukan blocking, yaitu sebanyak 17 poin blocking. Di mana Pichi menjadi pemain yang paling banyak mendapat poin blocking, yaitu sebanyak 8 poin. Sementara di kubu Red Sparks, lagi-lagi bukan middle blocker yang mendapat poin terbanyak, tetapi justru Pyo Sungju yang paling banyak mendapat poin blocking. Dan inilah poin yang didapat dari hasil service ace. Dan untuk kesalahan boomsil kedua tim, Pink Spiders adalah tim yang paling banyak melakukan kesalahan boomsil, yaitu sebanyak 25 kali. Dan itu sama saja memberikan 1 set gratis kepada Red Sparks. Si tukang mengumpat, atau maksudnya Kim Yong-kyung, hanya bisa bicara omong kosong di babak akhir. Kemenangan Jung Kwanjang mungkin terjadi karena kekuatan fisik pemainnya lebih didominasi oleh pemain muda, dan fakta bahwa Bukilik dan Mega masih muda merupakan suatu keuntungan besar. Sementara di sisi lain, Kim Yeon-kyung staminanya sekarang sudah habis. Mega staminanya sungguh menakjubkan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah Mega menyedot seluruh stamina penggemarnya? Ini tidak masuk akal, kecuali jika disuplai oleh para penggemar. Lihatlah Mega, dia sangat pandai mengatur ekspresi wajahnya meskipun dia sangat kelelahan. Kim Yeon-kyung harus belajar dari Mega. Begitulah cara dia memenangkan permainan keempat. Jung Hoyong itu sudah tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Inilah keterbatasan pemain dalam negeri. Pada batas tertentu, semua pemain yang bersinar akan menjadi pemain biasa-biasa saja, karena mereka bermain di lapangan. Jika kekuatan Jung Kwanjang musim ini masih sama dengan musim depan, maka Jung Kwanjang akan menang musim depan. Tetapi apakah Mega masih tetap ada? Pelatih Ko Hye-jin, tolong menangkan kejuaraan musim depan dan selamatkan pemain Yum Ye-son. Kemenangan bukanlah prioritas, tetapi melindungi para pemainlah yang harus menjadi prioritas. Mega dan Bukilik sudah melakukan yang terbaik melawan Kim Yeon-kyung yang seperti tembok. Menurutku, Bukilik adalah pemain asing yang paling lambat di kedua tim. Pelatih Go Hye-jin, kalau sudah suap wasit tapi tidak bisa menang, mendingan mengundurkan diri saja dari dunia voli dan segera tinggalkan dunia voli. Mimin juga heran nih, orang Korea menuduh Ko Hye-jin menyuap wasit, tapi orang Indonesia menuduh Kofo sengaja memenangkan Pink Spiders karena Kim Yong-kyung akan pensiun. Lihat, jika Kim Yeon-kyung posisinya di belakang, dia tidak akan mendapat poin. Spike-nya Mega tidak bisa dihentikan. Apalagi di set ketiga, serangannya Mega sungguh luar biasa.
Satu-satunya kelebihannya Tutku hanyalah memblokir. Jadi di pertandingan kemarin, banyak fans Pink Spiders yang kecewa dengan Tutku karena dianggap tidak bermain bagus. Mungkin agak sulit buat Jong Kwan Jang, tapi tolong para pemain tunjukkan semangat juangnya. Para pemain tolong tunjukkan semangat juang seolah-olah kalian sedang bermain bersama, bukan hanya Bukilich dan Mega saja. Kim Yeon Kyung bermain bagus, tapi sepertinya dia selalu mengumpat. Layar siaran menunjukkan mulutnya sedang mengumpat. Kalau Jong Kwan Jang menang, entah kenapa aku merasa ingin menangis. Aku berharap Pink Spiders kalah. Meski umpan Lee Go-eun berantakan, dia melakukan servis dengan baik. Nah, Mimin heran juga dengan dia ini. Padahal bola servisnya biasa-biasa saja, tapi servisnya menyusahkan pemain Red Sparks, bahkan beberapa kali sampai bisa servis ace. Kim Yeon Kyung, batalkan masa pensiunmu. Sekedar info, Kim Yeon Kyung beberapa kali batal pensiun, karena dia ingin mendapat gelar V-League sebelum pensiun. Saat ini mega levelnya benar-benar seperti Leo, jadi Leo ini adalah pemain voli putra di Liga Korea yang sangat jago. Wah, apa jadinya Jong Kwan Jang tanpa mega? Gagal menang lagi tahun ini, ditambah pensiunnya Kim Yeon Kyung, musim depan kita akan berjuang untuk peringkat terakhir dengan GS Caltex. Mega tidak pernah lelah. Kedua tim sangat bersenang-senang sehingga saya berharap Jong Kwan Jang menang hari ini dan bermain lebih banyak pertandingan. Saya merasa kasihan pada para pemain. Lagi. Seri ya. Sepasang nomor 12 ini pegang. Jangan turun Sakolo. Sedikit saja, bola besar lah, bola. Bangsa kemenangan aja supaya terlalu malu. Bola yang bagus, bola. Cepatan kurang. Bola bagus. Buat dia main macam-macam bisa bermain. Woi, kan dipegang. Pasal di net itu. Isi 12. Kaki gates kok. Satu. Arba.